Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih ibu-ibu. Alhamdulillah pada sore yang cukup cerah ini kita kembali berkumpul dalam rangka mentadaburi Al-Quran, dalam rangka menabung amal soleh, dalam rangka bertakwa kepada Allah. Semoga jerih payah yang ibu lakukan pada sore hari ini mendapat ridho dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi bekal dan amal ketika nanti kita menghadap Allah. Baik, telah kita tuntaskan di minggu yang lalu, yaitu surah Al-Balad, dan sesuai dengan janji dan jadwal yang sudah kita tentukan, pada sore hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah. Ya Bu ya. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat penting, karena di dalam kita melakukan sholat, ya Ibu. Halo. Hari ini ramai Bu ya. Alhamdulillah sampai penuh nih. Saya tidak bisa bergerak. Bu ya, alhamdulillah ya Bu ya, terang nih, ramai. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Ya, surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat penting, karena setiap hari berulang-ulang kita membacanya di dalam sholat. Dan jika sholat tidak ada Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Dan jika pun bacaan surah Al-Fatihahnya tidak baik, ya Bu ya, atau tidak sempurna, maka juga bisa menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah. Maka penting sekali bagi kita untuk belajar. Selain belajar tentang bacaannya, ya, yang utama itu bacaannya itu, karena selalu dibawa dalam sholat, ya Bu. Juga kita mengetahui maknanya. Karena dengan kita tahu makna daripada Al-Fatihah, maka nanti diharapkan sholat yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar gerakan sholat, bukan hanya sekedar jengkang-jengking, ya Bu ya. Seperti anak-anak yang baru pulang sekolah dalam keadaan lapar, ya Bu ya.
Ya, kata ibu saya seperti saya dulu. Pulang sekolah lapar harus sholat kan bu, sholat zuhur apa sholat asar gitu, buru-buru sholatnya. Ya, yang penting gugur. Nah, sholat yang seperti itu sepertinya insya Allah tidak berkenan. Ya, bukan sholat seperti itu yang diharapkan oleh Allah. Ya, bacaannya harus tartil. Ya, panjang pendek tajwid seperti tadi yang ibu-ibu baca tadi itu, belajar huruf H di mana, huruf ini keluarnya di mana, kan begitu ya bu. Nah, jadi bacaannya itu harus betul ya, selain bacaan betul maknanya juga harus kita ketahui. Nah, sore hari ini kita akan mempelajari dulu ya, apa sih surat Al-Fatihah, kok sedemikian agungnya, kok sedemikian hebatnya sehingga bisa menggugurkan sholat kita, ya bu ya. Baik, kita akan mulai dari penamaan surahnya, ya bu ya. Surah Al-Fatihah ini, ya bu ya, namanya itu ada banyak sekali, ya. Tidak kurang dari 20 nama, ya, yang ada nih dari surah Al-Fatihah. Ada yang namanya Al-Fatihah, ada yang namanya Ummul Quran, ada yang namanya As-Safiyah, ada yang nama macam-macam, ya bu ya. Tetapi dari sekian banyak nama itu yang diperkenankan dan yang sering disebut oleh Rasulullah itu ada 3 nama yang besar, ya bu ya. Yang pertama itu adalah Al-Fatihah, ya bu ya, bukan Al-Fatihah ya bu ya, Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah, ya bu, tapi Al-Fatihah. Di mana bu? Di dalam katanya. Al-Fatihah dari dalam, bukan Al-Fatihah, bukan begitu. Al-Fatihah pakai huruf H kecil, bukan H. Bukan H besar, tapi Al-Fatihah, ya bu ya. Coba teman-teman. Al-Fatihah. Nah, pandai murid-murid Bude ini. Al-Fatihah. Iya. Bukan Al-Fatihah atau Al-Fatihah. Kalau orang Jawa tuh nyebutnya Al-Fatihah katanya. Biasa kalau mau baca doa tuh, Al-Fatihah katanya begitu. Ya bu? Ya bukan ya bu ya. Tapi yang betul adalah Al-Fatihah. Ini menjadi penting nih bu, karena minggu lalu nih saya diprotes. Begitu saya bilang kan, besok kita akan membawakan surah Al-Fatihah, saya begitu bilang. Istri saya di rumah protes. Mas, kenapa tadi itu bilangnya Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah katanya. Oh iya tadi saking buru-burunya, karena waktu udah habis, udah injury time saya bilang. Ya, yang betul adalah Al-Fatihah. Baik, itu nama yang pertama. Nama yang kedua yaitu adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, nama yang paling populer adalah As-Sab'ul Matsani. As-Sab'ul Matsani. Ya, Bu ya. As-Sab'ul Matsani. Sa pakai huruf sa, bukan huruf sin, tapi huruf sa. Di dekat gigi, sa, al-matsani. Ya Bu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Dari nama-nama tadi kita bahas. Yang pertama, penamaan. Siap ya Bu? As-Sab'ul Matsani. Bukan? Betul. As-Sab'ul Matsani. Iya betul. Ya, bisa dilanjut Bu? Halo? Nah, ya, bisa dilanjut ya. Baik. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Ya, ini nama yang paling populer, ya Bu ya. Artinya adalah, artinya apa Bu? Pembuka, ya. Ya, pembuka. Karena ia terletak pada awal Al-Quran, ya Bu ya. Nah,
Sumber yang menyebutkan penamaan ini adalah hadis riwayat Bukhari, Muslim dan perawi lainnya. Ya, disebutkan bahwa Rasulullah berkata, tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya Bu ya. Nah, pembuka, ya Bu ya. Ibu kalau mau masuk sini tadi kan ada pintu tuh. Diapain pintunya? Dibuka dulu baru ibu bisa masuk. Ya Bu ya. Kalau terkunci, bukanya pakai apa? Pakai kunci. Ya. Al-Fatihah ini ibarat kuncinya Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah ibarat kuncinya Al-Qur'an. Maka dinamakan Al-Fatihah. Ia adalah pembuka. Nah, nama yang kedua adalah Umul Quran atau Umul Kitab. Ya Bu ya. Penamaan Umul Quran atau Umul Kitab itu bermakna adalah induk Al-Quran. Ya. Kata atau induk, kandungan ayat pada surat ini merupakan sumber dari kandungan surat-surat lainnya di dalam Al-Quran. Seperti kata umi. Itu adalah ibu atau induk daripada Al-Quran. Jadi Al-Fatihah ini adalah intisari daripada Al-Quran. Nanti kita akan bahas di kemudiannya, ya Bu. Nah, sumber yang menyebutkan adalah hadis riwayat Bukhari. Ya, ini saya ringkas saja. Di dalam hadis tersebut menceritakan bahwasannya ada seorang sahabat, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, yang melaporkan kepada Rasulullah perihal bahwa ada seseorang yang terkena atau tersengat dengan kalajengking, ya, karena keadaan pada waktu itu bingung di tengah padang pasir, maka dibacakan Al-Fatihah. Setelah dibacakan Al-Fatihah, rasa sakitnya menghilang. Kemudian sahabat ini melapor kepada Rasulullah, apakah benar Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan penyakit? Dan ternyata memang salah satu khasiat daripada surah Al-Fatihah ini, dia bisa menyembuhkan penyakit. Ibu ya. Nah, nama yang berikutnya adalah As-Sab'ul Masani. Ya Bu ya. Kata asab itu artinya adalah 7. Asab artinya adalah 7. Ya, karena surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Percaya nggak Bu? Silakan dicek tuh Qurannya. Betul nggak 7 ayat? Betul ya Bu ya? 7 ayat. Ya. Kata matsani ini adalah kata jamak, adalah merupakan bentuk tunggal dari kata mutsana atau masna. Masna yang artinya dua-dua atau diulang-ulang. Ya. Saya ulangi, kata matsani berasal dari kata mutsanna atau masna yang artinya dua-dua atau diulang-ulang. Ya. Kenapa begitu? Karena ya penyebabnya adalah dulu ketika belum ada perintah sholat yang 5 waktu itu, sudah ada perintah sholat, Ibu ya. Sholat yang dilakukan itu 2 rakaat saja. Dan di dalam 2 rakaat itu selalu menggunakan surat Al-Fatihah. Nah, maka salah satu sebab penamaan As-Sab'ul Al-Masani ini adalah dikarenakan itu. Ibu ya. Halo? Ya. Bisa dipahami? Kok agak tegang ya hari ini? Bisa paham Ibu ya? Oke, nah, sumber yang menyebutkannya itu adalah di dalam Al-Quran, surah Al-Hijr. Surah yang keberapa Bu? Surah Al-Hijr. Surah yang ke-15 di ayat ke-87. Coba Ibu silakan dibantu saya.
Buka surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 87. Dibantu ya Bu. Silakan. Bacalah Mbak yang sudah. Silakan. Pakai mic Bu, biar yang lain dengar. Surah Al-Hijr ayat 87. Sungguh Tuhanmu dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ya, betul. Ya, itu ya Bu ya. Sesungguhnya telah dikaruniakan ya as-saba al-matsani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, terkait tafsir daripada ayat ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Yang pertama, kelompok pertama menganggap bahwasannya yang dimaksud dengan al-sab al-matsani ini bukanlah 7 ayat, tetapi yang dimaksud adalah 7 surah yang panjang-panjang. Di antaranya surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, ya Bu ya, dan seterusnya yang panjang-panjang itu. Ya, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-sab al-matsani ini adalah 7 ayat yang ada di dalam Al-Quran, ya Bu ya. Nah, kita ini perlu tahu ya nama-nama daripada surah Al-Fatihah ini, ya Bu ya, supaya kita bisa paham dulu. Sebelum kita masuk ke dalam inti daripada ayat-ayatnya, kita perlu tahu dulu ya, kenapa kok namanya Al-Fatihah, kenapa kok letaknya di awal surah Al-Quran, dan begitu seterusnya, ya Bu ya. Nah, nama-nama lain yang dapat saya himpun diantaranya adalah selain tadi Al-Fatihah, As-Saba Al-Matsani, Ummul Quran, terus apa? Ummul Kitab, juga As-Sifa. As-Sifa itu artinya penyembuh. Karena memang Al-Quran itu maksudnya surah Al-Fatihah itu bisa menjadikan penyembuh bagi orang yang sakit, bisa jadi penyembuh bagi orang yang dalam kesulitan atau dalam tekanan yang berat. Ketika membacanya bisa membuat hati menjadi tenang dan lapang, Ibu. Nah, kemudian ada nama yang lain, yaitu adalah Al-Ruqyah. Al-Ruqyah itu artinya adalah obat. Karena memang sudah ada buktinya bahwa membaca Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan penyakit, Ibu. Nah, kemudian ada juga Al-Wafiyah, artinya yang lengkap. Kemudian ada juga Alham, artinya pujian. Karena di dalam surah Al-Fatihah ini memang isinya adalah ya 3 ayat pertama itu adalah mengandung pujian kepada Allah, ya Bu ya. Kemudian nama yang selanjutnya adalah As-Solah. As-Solah ya. As-Solah itu artinya doa ya. Seperti solat kita itu, ya Bu ya. Solat yang kita lakukan itu ya. Kalau secara bahasa solat itu artinya doa ya, tapi bukan secara istilah. Itu secara bahasa. Makna daripada solat itu adalah halo? Oh, masih connect ya? Ya. Jadi makna daripada as-sholah itu ya artinya adalah doa. Tapi bukan berarti dengan kita membaca doa lalu kita anggap bahwa kita sudah baca atau sudah melakukan sholat. Itu istilahnya. Apa arti bahasanya? Secara bahasa as-sholah itu artinya adalah doa. Doa apa sih Bu dalam sholat itu? Sebelum sholat diperdengarkan apa Bu? Didengarkan azan, ya Bu ya. Didengarkan azan. Azan itu artinya uzun itu telinga. Jadi ya sebelum sholat itu diperdengarkan azan, ya Bu ya. Sekali lagi, sebelum sholat diperdengarkan
azan. Nah, untuk mengetahui atau mengkonfirmasi di dalam jiwa atau di dalam hati ini ada iman atau tidak, ketika dikumandangkan azan itu, ini hati ini bereaksi atau tidak? Ketika dikumandangkan azan bereaksi, maka ada iman masih di dalam hatinya itu. Ketika disebut hayya 'alas shalah, oh, kalah azan dengan suara kipas. Ya Bu ya. Tadi itu mati kok tiba-tiba hidup. Oh, jangan horor Bu. Ya Bu, kita ini ya, fokus ya Bu ya. Ketika dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, artinya apa Bu? Dipanggil kita untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya hayya 'alal falah, artinya apa? Mari kita ya meraih kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Falah itu artinya orang yang menggenggam, ya, menggenggam kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Kalau mau ya sholat, kan harus sholat dulu, baru dapat falahnya. Betul ya Bu ya? Ya, jadi bukan hanya sekedar menang, bukan hanya sekedar sukses, tapi juga bahagia, tiga-tiganya. Ya, menang, sukses, dan bahagia. Sekarang kita cek ke dalam diri kita masing-masing. Ketika dikumandangkan itu, bersegera atau menunda? Hah? Harusnya bersegera Bu. Ya Bu ya? Berarti kadang-kadang tuh lagi konslet. Kalau menunda imannya konslet ya Bu ya. Berarti ada masalah dengan imannya pada saat itu ya Bu ya. Pada saat menunda itu ya, tidak seterusnya. Pada saat menunda itu berarti ada masalah dengan imannya. Ya, lagi enak-enak tidur, kumandangkan azan subuh, bersegera. Ya, kalau memang ada iman di dalam hatinya, segera bangkit, segera ambil wudhu. Kalau yang laki-laki, segera berangkat ke masjid. Ya, yang perempuan segera laksanakan sholat. Ya, begitu ya Bu ya. Nah, ini salah satu penamaan surah Al-Fatihah, yaitu as-shalah. Kita lanjutkan. Nah, surah Al-Fatihah ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Ya. Halo? Dijadikan berapa Bu? 2 kelompok. Ya. 3 ayat pertama ya, itu mencakup makna-makna yang dikandung dalam apa? Asmaul Husna. 3 ayat pertama apa sih Bu? Oke. Bukankah itu nama-nama Allah Bu? Ya, nama-nama Allah. 3 ayat pertama mencakup makna-makna ya yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Ya Bu ya, nama-nama Allah. Nah, 3 ayat terakhir mencakup segala yang meliputi urusan makhluk dalam mencapai Allah, dalam meraih rahmat Allah, dan mengesampingkan yang lainnya. 3 ayat yang terakhir apa Bu? Oh, cepat benar. Oh iya, diulangi ya Bu ya. Iya Bu, betul Bu. Kalau saya kecepatan langsung diprotes ya Bu ya. Iya, biar karena ini penting. Ya Bu ya, karena ini penting. Saya ulangi ya Bu ya. Pengelompokannya 3 ayat pertama itu mencakup makna nama-nama Allah yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Nah, 3 ayat terakhir mencakup segala yang meliputi urusan makhluk dalam mencapai Allah, dalam mencapai atau meraih rahmatnya Allah, dan mengesampingkan yang selain Allah. Maksudnya mengesampingkan yang di luar Allah tuh, ya Bu ya.
Yang di luar Allah itu yang maksud saya tuh kan banyak tuh ya Bu ya. Banyak manusia itu yang menuhankan selain Allah. Ada nggak Bu? Ada ya Bu, banyak. Ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan berhala, ada yang menuhankan dewa, ada yang bahkan menyembah kuburan. Ya Bu ya. Kuburan orang-orang yang dianggap soleh barangkali ya. Ini hati-hati karena ini menyebabkan kita secara entah sadar dan tidak sadar itu masuk ke dalam syirik. Ya Bu ya. Salah satu dosa besar, ya. Dosa ini yang sangat dibenci oleh Allah. Ya Bu ya. Nah, maka hati-hati. Al-Fatihah maksud saya yang awal di 3 ayat terakhir itu, ya. Itu maknanya tadi seperti itu, mencakup, ya. Mencakup apa Bu? Segala yang meliputi makhluk dalam rangka mencapai Allah, mencapai rahmat Allah, ya Bu ya, dan mengesampingkan ya yang di luar Allah. Paham ya Bu? Coba baca yang 3 ayat terakhir kalau tidak percaya. Artinya saja. Silakan Bu. Artinya saja. 7 ayat, berarti 3 ayat terakhir, ayat 7, ayat 6, ayat 5. Dimulai dari 5, coba baca Bu. Artinya Bu. Hanya 3 ayat pertama jadi 1, 2, 3. Yang ayat keempatnya enggak dimasukkan. Gimana Ibu? Kan tadi dibagi 2. Ya, sebentar. Baik Bu, nanti ada penjelasannya. Ini saya suka nih. Udah mulai kritis. Ya kan? 3 ayat pertama, 3 ayat terakhir. Loh, yang keempat kemana? Saya tuh juga ngetes ibu-ibu ini. Ibu ya. Sekarang yang 3 ayat terakhir dulu. Berarti ayat kelima. Ya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat ke-6, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ke-7, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bukankah itu urusan makhluk? Betul ya Bu? Allah berfirman di dalam hadis qudsi menyatakan bahwa 3 ayat pertama itu adalah untukku kata Allah, dan 3 ayat terakhir, maksudnya sebagian yang terakhir itu adalah untuk manusia atau makhluk. Ya Bu? Nah, tadi pertanyaannya itu yang keempat, kok nggak dimasukkan? Nah, coba Ibu baca artinya apa Bu? Ayat keempat, pemilik hari pembalasan. Pemilik hari pembalasan, ya Bu ya. Nah, ayat yang keempat ini mengkonfirmasi bahwa Allah itu adalah raja yang menguasai kehidupan di dunia dan nanti di akhirat. Itu mengkonfirmasi itu. Untuk apa? Ya. Dengan kalimat itu Allah seakan-akan ya menginginkan kita ya untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan kebajikan, ya. Karena ada ya penguasa nanti di hari akhir. Allah rajanya di hari akhir. Tidak ada tempat berlindung selain Allah. Kemarin kan sudah dibahas tuh Bu. Yang mana yang masuk ke mana, yang taat masuk ke mana, kan begitu Bu. Betul nggak Bu? Oke. Ya. Nah, itu juga yang tadi saya jelaskan juga termasuk di dalam hadis qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Muslim ya, dari sahabat Abu Hurairah ya. Aku membagi as-shalah atau surah Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Kata Allah nih, apabila seorang hamba berkata Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allah menjawab, Ibu ya, Allah mengkonfirmasi, menjawab, hambaku memujiku, kata Allah. Jadi setiap ibu sholat, ketika ibu mengucapkan kata tersebut, ya, Allah berkata bahwa hambaku sedang memujiku.
Dan apabila kita berkata atau hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, Allah juga menjawab atau berkata, hambaku menyanjungku, kata Allah. Ya. Nah, dan apabila seorang hamba berkata Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku mengagungkanku, kata Allah. Halo? Ibu ya? Nah, jadi surah Al-Fatihah ini bukan sembarangan, Ibu. Sangat mulia sekali. Baik, dan apabila seorang hamba berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, ini adalah dua bagian antara aku dan hambaku. Ya, dan untuk hambaku apa yang dia inginkan. Ya. Hanya kepada mula menyembah. Dan hanya kepada mula kami mohon pertolongan, ya Bu ya. Baik. Nah, pertanyaannya, mengapa basmalah atau bismillah itu yang membuka Al-Fatihah? Halo? Halo? Bunyi basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu kan ini berbeda pendapat sih Bu ya. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk dalam bagian Al-Fatihah. Ya. Itu diantaranya Imam Malik dan Imam Hambali ya mengatakan seperti itu. Tetapi yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk di dalam ayat pertama surah Al-Fatihah itu adalah Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ke dalam surah Al-Fatihah, ya. Nah, sekarang mengapa bismillah atau basmalah itu yang membuka Al-Fatihah? Gimana Bu? Ya, di antara itu betul Bu, betul sekali Bu ya. Ini sama dengan pertanyaannya, mengapa Al-Fatihah yang membuka Al-Quran? Padahal wahyu yang pertama itu surah apa Bu? 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Tetapi kenapa ya di Al-Fatihah ditempatkan yang di depan atau pembuka Al-Quran? Ya, nah itu dikarenakan ya Bu ya, Al-Fatihah itu yang seperti tadi dijelaskan berdasarkan namanya tadi umul kitab atau umul Quran ya. Jadi Al-Fatihah itu adalah induk atau intisari ya daripada ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Begitu juga dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, itu merupakan intisari atau induk daripada Al-Fatihah. Ibu ya, bisa dimengerti Bu? Bisa dimengerti? Nah, buktinya apa? Kalau Al-Fatihah itu adalah adalah intisari daripada Al-Quran, Ibu ya. Ini contohnya saja di ayat yang kedua itu. Bunyinya apa Bu? Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu ya. Nah, Ibu cek di dalam Quran itu ada berapa surah yang dimulai dengan kata alhamdulillah itu? Tahu Ibu? Ada berapa surah? Hayo. Ibu nih pura-pura nih. Ibu kan sering buka-buka Quran, ya. Setiap subuh Ibu baca Quran, ya kan? Menjelang sholat Isya, Ibu sambil nunggu sholat Isya, Ibu juga baca Quran. Begitu ditanya, pura-pura nggak tahu. Umurnya juga lebih banyak dari saya, berarti lebih banyak baca Quran daripada saya. Tapi begitu ditanya, kok pura-pura nggak tahu? Oh, nggak pura-pura ya? Bohong, pura-pura kali ini. Ya, ya baik. Ya, surah yang dimulai dengan kata alhamdulillah itu, ya ada 4 surah. Ada 4 surah.
Yang pertama adalah surah Al-An'am. Surah yang keberapa Ibu? Surah yang ke-6. Kalau tidak percaya silakan buka. Sudah dapat? Sudah, silakan dibaca Bu. Nah ya, Alhamdulillah. Artinya Bu, coba dibaca Bu. Ayatnya Bu. Artinya saja. Baca ayatnya, silakan. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat pertama. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Oke, baik ya. Segala puji bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi, ya. Ayat ini mengisyaratkan nikmat Allah, ya. Salah satu nikmat Allah berupa wujud dunia dan segala potensi dan segala fasilitas yang udah Allah anugerahkan kepada kita. Ya, banyak enggak potensi di langit dan di bumi ini Bu? Banyak, ya Bu ya, banyak sekali. Bukan sekedar banyak, tapi banyak sekali potensinya. Ya, di dalam bumi, di dalam perut bumi ini ada banyak bahan-bahan tambang yang bisa kita olah. Betul Bu? Betul. Ya, ini kalau nggak ada kabel listrik, ngaji kita pada hari ini nih, nggak mungkin bisa senyaman ini. Ya, itu ada tembaga di situ. Betul nggak Bu? Ya Bu ya, ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian, ya Bu ya, selain potensi tersebut, ya di tanahnya itu dapat kita tanam, betul nggak Bu? Kita tanami buah-buahan, kita tanam bahan makanan, sehingga kita tidak kelaparan, bisa menjadi salah satu sumber makanan bagi kita. Betul tidak? Ini nikmat Allah atau bukan? Nikmat Allah. Dari langit, ya Bu ya, Allah curahkan hujan kepada kita. Ya Bu. Nah, karena dengan hujan itu maka tanaman yang tadi kita tanam itu bisa tumbuh. Kalau tidak ada hujan bisa tumbuh atau tidak? Akan sulit tumbuh Bu. Ya. Ini salah satu nikmat Allah. Ya. Makanya wajar kita memuji Allah. Ya. Alhamdulillah. Segala puji itu untuk Allah. Ya. Nah, saya ulangi lagi, surah Al-An'am ayat 1 ini ya, mengisyaratkan nikmat berupa wujud dunia dan segala potensi yang dianugerahkan Allah di langit dan di bumi. Ya, yang menjadikan gelap dan terang. Ya Bu, gelap dan terang. Artinya siang dan malam. Kalau Allah tidak atur, ya Bu ya, siang dan malam itu tidak diatur oleh Allah, artinya peredaran matahari, bumi, planet-planet dan segala macam tidak diatur oleh Allah, apa yang terjadi? Bisa tabrakan, ya, atau bisa malamnya kepanjangan, siangnya kependekan atau sebaliknya. Bisa nggak Bu? Bisa. Ini diatur oleh Allah. Ini nikmat atau bukan? Nikmat, ya. Makanya ini salah satunya adalah surah Al-An'am. Nah, surah yang berikutnya adalah surah Al-Kahfi. Surah yang keberapa Ibu? Ke-18 ya. Ibu perhatikan nih berurutan tadi. Surah yang ke-6, kemudian surah yang ke-18. Surah Al-Kahfi. Coba silakan dibaca Bu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyunzira. Oke. Artinya Bu, silakan Bu. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia itulah menjadikannya pokok. Baik ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran
Untuk apa Allah repot-repot menurunkan Al-Quran? Hah? Hah? Memberi petunjuk kepada kita. Ya, ini salah satu nikmat Allah, bahkan nikmat yang terbesar adalah petunjuk Allah. Ya, Allah memelihara manusia melalui petunjuknya. Dipelihara nggak kita nih Bu? Dipelihara melalui ayat-ayat Al-Quran. Dipelihara dari apa? Dari perbuatan yang tidak seharusnya, dari perbuatan yang tidak semestinya, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang seharusnya tidak dilakukan. Apakah Allah itu tidak memelihara kita, Bu? Hah? Memelihara tidak? Memelihara. Dan sudah pantas kita memuji Allah. Alhamdulillah. Ya, Allah rawat kita, Allah jaga kita dengan Al-Quran. Betul? Nah, makanya betul-betul belajar Quran nih Bu. Ya, mumpung masih ada waktu. Buat yang muda-muda juga seperti itu. Belajar Quran betul-betul. Ya, karena ini petunjuk untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Quran ini adalah kunci untuk meraih tadi itu kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan. Ya Bu? Halo? Ya Bu ya? Maka sudah patut berbahagialah ibu-ibu yang pada hari ini bisa hadir di sini. Ya Bu ya? Karena ibu sedang mempelajari atau mentadaburi Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh dan bekal untuk ibu. Ya Bu ya? Baik, kita lanjutkan. Di surah apa lagi? Hah? Surah apa Bu? Waduh, udah pintar. Sudah ingat ya Bu ya? Surah Saba. Surah yang keberapa? 34. Ya. Coba dibaca artinya saja Bu. Baik, Bu ya. Nah, ayat ini surah As-Saba ayat 1 ini mengisyaratkan nikmat lagi. Nikmat atau bukan? Nikmat ya Bu, nikmat Allah di akhirat kelak. Ya. Yakni kehidupan baru di mana setelah kematian nanti kita akan dibangkitkan ya. Dan bagi yang ya gimana? Ya ini yang terakhir. Ya Bu ya. Satu-satu dulu berurutan dari angka yang kecil ke angka yang paling besar. Ya Bu ya. Tadi surah yang ke-6, kemudian surah yang ke-18, sekarang surah yang ke-34. Ya. Oh. Surah yang ke-34 ya Bu ya. Menceritakan atau mengisyaratkan tentang nikmat Allah berupa ya nikmat nanti kehidupan di akhirat kelak setelah kematian kita. Ya Bu ya. Kita akan memperoleh nikmat yang abadi nanti di sana. Ya, yang Allah gambarkan di dalam ayat-ayatnya itu. Ya Bu ya. Berupa surga, berupa kenikmatan, macam-macam yang Allah gambarkan. Ada bidadari duduk di dipan-dipan ya di dalam surah Ar-Rahman itu ada ya Bu ya. Nah, tuh. Kata Bu ini kemarin sop tulang katanya. Nah, kemudian surah yang terakhir tadi sudah disebutkan yaitu surah Al-Fatir. Al-Fatir ini surah yang ke-35 ya. Nah, coba Ibu bayangkan tuh, Ibu urutkan. Ini Quran nih, bisa berurutan seperti itu. Ya. Ayat surah Al-Fatir ini juga mengisyaratkan nikmat-nikmat Allah yang abadi nanti di akhirat. Ya Bu ya. Kita ulangi lagi, kita review kembali. Tadi yang pertama surah apa? Al-An'am. Tentang apa itu? Mengisyaratkan apa? Nikmat hidup di dunia ya, yang Allah anugerahkan berupa bumi dengan potensinya ya Bu ya. Kemudian surah Al-Kahfi menceritakan tentang apa? Mengisyaratkan apa? Nikmat berupa apa? Berupa pemeliharaan Allah. Ya kan? Allah memberikan petunjuk kepada kita, menjaga kita, Ibu ya, memelihara kita. Kemudian yang selanjutnya nikmat yang di dalam surah Saba yaitu nikmat apa tadi itu?
di dalam akhirat. Sama dengan surah Al-Fatir. Ibu ya, berurutan itu. Dari dunia dipelihara oleh Allah dan kenikmatan nanti di akhirat. Ya, kalau bukan Quran mana bisa begini, Bu? Berurutan dari kehidupan di dunia diciptakan. Nah, bukankah ini merupakan perincian dari ayat pertama surah Al-Fatihah? Betul, ayat pertama, ayat kedua. Ibu ya, ayat kedua itu bunyinya apa? Alhamdulillah. Diperinci enggak nikmatnya? Diperinci enggak di ayat surah Al-Fatihah itu? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ada perinciannya nikmatnya enggak? Tidak ada di surah Al-Fatihah, tetapi diperinci di dalam surah-surah yang 4 tadi. Nikmat-nikmatnya, betul enggak? Jadi benar kan kalau surah Al-Fatihah itu adalah perincian atau induk dari surah-surah yang lain. Ini kita baru bicara ayat yang pertama, belum bicara ayat yang kedua dan selanjutnya. Ya Bu ya. Jadi kalau dijabarkan panjang. Betul kata Ibu. Sudah pintar Ibu. Saya senang kalau wah, bukan Bu. Memang Ibu sudah pintar, sudah hebat. Jadi enak kalau bicara dengan orang pintar nih. Mudah dimengerti gitu ya Bu ya. Nah, sekarang kita bicara. Udah habis belum ya Bu ya? Belum ya? Tema utama surah Al-Fatihah ini yang terakhir kita bicarakan tentang tema utama apa? Yang pertama adalah menetapkan bahwa Allah itu wajar untuk dihadapkan kepadanya segala pujian dan sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Menetapkan kewajaran Allah untuk dihadapkan kepadanya segala pujian dan sifat-sifat kesempurnaan. Betul Ibu? Ibu ya? Nah, itu juga ada di dalam surah Asy-Syura surat yang ke-42 ayat 11 tuh. Ya, bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian menciptakan pasangan untuk kita. Ya Bu ya? Apa enggak sayang Allah sama kita? Udah dikasih tempat, dikasih pasangan lagi. Ya. Sudah dikasih tempat yang nyaman, yang banyak potensinya, banyak fasilitasnya tadi, terus dikasih pasangan lagi. Dikasih pasangan enggak? Ada yang udah dapat, ada yang belum ya? Ada yang udah kedua kali barangkali. Ya Bu ya? Dikasih pasangan sama Allah, ya Bu ya? Udah dikasih tempat, dikasih pasangan. Kan nikmat itu, nikmat banget. Sekarang nih penjual-penjual properti itu lagi banyak yang bersaing beli rumah dapat istri. Ada Bu, ada yang seperti itu, promonya seperti itu. Entah benar, entah enggak, saya pun tak tahu. Tapi promosinya seperti itu. Dapat tempat, dapat istri, dapat pasangan, begitu. Aduh, ini aneh-aneh saja ya. Ini intermezzo ya Bu ya. Kemudian tema yang kedua yaitu meyakini kepemilikan Allah atas dunia dan akhirat. Ya Bu? Baik, kita persingkat saja. Yang ketiga, tema utama Al-Fatihah ini adalah kewajaran bagi Allah untuk disembah dan dimohonkan pertolongan. Wajar enggak Allah itu disembah? Wajar, bukan gila kita ini. Ya, sangat wajar bahkan Allah itu disembah dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kebaikan, dengan segala rahmatnya itu. Ya Bu ya? Jadi sangat wajar Allah itu kita sembah. Nah, kemudian yang tema selanjutnya adalah nikmat jalan yang lurus. Ya. Yang kita mohonkan kepada Allah itu agar dihindari dari jalan orang yang nanti akan binasa. Ya, jalan yang sesat, orang yang sesat, dan jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Itu orang yang nanti akan binasa. Akan kita bahas nanti satu persatu ayatnya. Ya Bu ya? Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan masuk yang sedikit ini ya Bu ya. Ya. Segala kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf dan saya minta ampun kepada Allah. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.